Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mutiara Indah Sunanti sebagai moderator NIM 14 014 19 015. Kemudian ada Nur Dewi Hidayah NIM 14 014 19 001. Ada Fani Rahmadani NIM 14 014 19 003. Ada Mutiara Indah Sunanti, saya sendiri NIM 14 014 19 015. Kemudian ada Titik Nurbiati NIM 14 014 19 042. Dan yang terakhir ada Jesse Nurlita NIM 540 241 9015. Yang pertama, saya akan membacakan meta konsep terlebih dahulu. Meta konsep dari kelompok kami yang akan kami presentasikan yaitu ada 1. Pengertian belajar dan pembelajaran, 2. Tujuan belajar dan pembelajaran, 3. Ciri-ciri belajar, 4. Jenis-jenis belajar, 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah komponen-komponen pembelajaran. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Fani Rahmadani, kemudian pemateri kedua ada Nur Dewi Hidayah, pemateri ketiga ada Titik Nurbiati, dan pemateri yang terakhir ada Jesse Nurlita. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar yaitu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Tujuan belajar dan pembelajaran. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Dengan adanya kegiatan belajar, maka norma yang dimiliki oleh seseorang setelah ia melakukan kegiatan belajar akan berubah menjadi lebih baik. Sedangkan tujuan pembelajaran menurut para ahli dapat dijadikan patokan dalam memahaminya, seperti yang telah disebutkan menurut David E. Kapel dan Edward L. Dechnoka. Tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail yang dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar bisa dicerna dengan baik dan bisa menjadi hasil yang diinginkan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Nur Dewi Hidayah. Memiliki 3 ciri-ciri, antara lain yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan terjadi karena latihan dan bukan karena kebetulan. Yang ketiga, perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Yang pertama yaitu belajar abstrak. Jenis belajar ini sering diartikan dengan cara-cara berpikir yang abstrak. Tujuan dari jenis belajar ini yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Jenis belajar yang kedua yaitu belajar keterampilan. Belajar jenis ini merupakan belajar dengan gerakan-gerakan motorik. Jenis belajar yang ketiga yaitu belajar pemecahan masalah. Belajar jenis ini merupakan belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau dengan berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Jenis belajar yang keempat yaitu belajar rasional. Belajar jenis ini menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Jenis belajar yang kelima yaitu
belajar kebiasaan. Belajar jenis ini diartikan dengan proses pembentukan atau perbaikan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Selanjutnya, jenis belajar yang keenam yaitu belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu objek pengetahuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu keluarga, sekolah, dan kurang lebih dari masyarakat. Komponen-komponen pembelajaran terdiri dari peserta didik, yaitu manusia dengan segala fitrahnya memiliki perasaan atau aspirasi. Guru pemegang peranan sentral proses belajar mengajar. Dan kemudian ada tujuan sebagai tujuan pembelajaran, memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, penata urutan, topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam pengajaran. Kemudian ada materi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensinya yang ditetapkan. Metode ini terdiri dari metode ceramah, diskusi, tugas, latihan inquiry, dan metode karya wisata. Kemudian ada alat untuk media pembelajaran sebagai perantara atau pesan dari pengirim, yaitu untuk penunjang pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi sebagai suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sekian presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Silakan jika Anda ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan untuk mengakses WAG. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.